Oke, kita lanjutkan untuk latihan yang nomor 4. Jadi kita sudah membahas latihan yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi. Sekarang kita bahas latihan yang nomor 4. Nah, di sini rangkaian diodanya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini eh, diodanya ada dua dan dipasang paralel. Jadi diodanya dipasang paralel. Coba kita aktifkan dulu ini pennya. Oke, ada yang dua-duanya sama-sama silikon ya. Di sini satu, dua, sumbernya juga dua, E1 dan E2, dan di sini ada V output dan ada R-nya sebesar 10 kilo ohm. Nah, untuk E1 dan E2 ini dibuat nilainya berbeda-beda. Yang pertama itu ini anggap saja yang nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kemungkinan. Yang pertama E1-nya disetting 0 volt dan E2-nya juga 0 volt. Yang kemungkinan kedua E1-nya 0 volt, E2-nya 10 volt. Kemungkinan ketiga E1-nya 10, E2-nya 0 volt. Yang keempat sama-sama 10 voltnya. Dari kemungkinan tersebut, ada 4 kemungkinan ini, kita cari V outputnya berapa. Oke, kita langsung saja kita buat rangkaian persamaannya dulu. Jadi rangkaian persamaan ini paralel, semuanya sebenarnya paralel ini. Antara E1, E2 sampai yang 10K ini paralel semuanya. Coba kita gambar ulang ya. Di sini ini nilainya berbeda-beda ya, E1, E1. Kita hapus dulu, ada diodanya. Nah, E1 saya kasih dioda di sini. Seperti ini ya. Nah, ini terus ada E2 agak jauh. Ini E2, E2. Terus ada diodanya. Selanjutnya V output. Di situ ada V output dan R ya. R-nya ini juga paralel. Paralel semuanya ini. Dan ini ada ground. Ini 10K. Jadi V outputnya ini bisa saya taruh di sini. Jadi ini V output. Bisa taruh di sini ataupun di sini, nggak ada masalah. Oke, langsung saja kita di kemungkinan yang pertama. Ini kemungkinan yang pertama, nilai V1-nya 0 volt. V1-nya 0 volt. Jadi ini 0 volt. Anggap saja nggak ada tegangan ya. Jadi nilai pertama dia 0. Nah, 0 volt. Di sini juga 0 volt. Jadi kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama E1 sama dengan 0. E2 juga sama dengan 0. Jadi kalau 0 ini akan sama seperti langsung terhubung dengan ground. Jadi kalau 0 seperti itu. Jadi tidak ada tegangan sama sekali, nggak ada sumber tegangan, semuanya 0. Maka dioda yang ini, yang sebelah kiri ini, yang pertama ini, dan ini dioda yang kedua, dioda pertama akan off. Kalau off berarti dia terbuka, open. Jadi seperti itu. Dia terbuka. Seperti saklar yang terbuka. Maka D1 off. Bagaimana dengan D2? D2 juga sama, dia akan off juga.
D2 off. Kalau D1 dan D2 off, maka tidak ada arus yang mengalir, tidak ada tegangan juga, maka V output sama dengan berapa kalau diukur? Maka V outputnya 0 volt. 0 volt. 0. Nah, selanjutnya kemungkinan yang kedua, E1-nya 0. Jadi kemungkinan yang kedua, E1-nya sama dengan 0 volt. E2-nya ini sama dengan 10 volt. Nah, ini 0 volt nggak usah dihiraukan di sini ya. Kalau ini 0 volt nggak usah dihiraukan. Jadi ini pada saat 0 volt D1-nya dia open. D1-nya off. D1-nya dia off. Maka dia terbuka di sini. Bagaimana dengan D2? D2-nya karena ini ada tegangan sebesar 10 volt di sini, D2-nya akan on atau forward. Nah, pada saat D2 on maka ada tegangan 0,7 di sini ya. Jadi D2 on. Nah, D2-nya on. Maka ada tegangan 0,7 di sini. Nah, kalau kita menggunakan Kirchhoff, kita buatkan rangkaiannya ya di sini ya. Di kemungkinan yang kedua ini. Jadi pada saat E2-nya 10 volt, E2-nya 10 volt, 10 volt. Di sini ada dioda. Nggak usah dihiraukan yang ini ya, yang E1 ini nggak usah dihiraukan. Ada dioda, dia menjadi sumber tegangan ya. Nah, ini ada resistor besar 10K, ini 0,7 volt, dicari V outputnya. Maka kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0 ya, hukum Kirchhoff yang kedua. Ini ada aliran arus, sigma V sama dengan 0, searah dengan jarum jam, maka dia akan ketemu dengan 0,7, plusnya dulu ya, berarti 0,7, terus ketemu dengan, anggap saja ini sama dengan V output kan ya, ini sama V yang ada di sini, anggap saja VR ya, VR, dia sama dengan V output. Nah, di sini akan ketemu plus dulu, di sini juga plus sama ini minus. Jadi plus V output. Terus ketemu dengan 10 volt sumber sebagai sumber E2 itu tadi. Ketemu minusnya, minus 10 sama dengan 0. Berarti V output ini setelah dikurangkan ya, minus 9,3 sama dengan 0, berarti V outputnya sama dengan 9,3 volt. Jadi seperti itu. V output dalam kondisi kemungkinan yang kedua ini dengan E1 0 volt dan E2 10 volt, maka V outputnya sama dengan 9,3 volt. Jadi yang sumber E1 ini nggak usah diraukan karena dia nggak ada tegangannya. Untuk kemungkinan yang ketiga, nah yang ketiga ini E1, E1-nya 10 volt, E2-nya 0 volt, dibalik ya, kebalikannya. Maka apa yang terjadi dengan D1? D1-nya on, D1-nya on dan D2-nya off, D2-nya off. Nah, kalau D2 off maka nggak usah dihiraukan ini, kita coret saja, nggak usah dihiraukan ini. Nah, analisanya sama dengan ini, sama dengan yang ada di sini, di kemungkinan yang ketiga ini. Jadi kemungkinan yang ketiga ini analisanya sama dengan yang barusan kita tulis, yaitu kemungkinan yang kedua. Tetapi secara nilai sama ya. Tetapi yang kemungkinan ketiga ini, yang E2 ini, yang ini nggak dipakai. Yang dipakai justru yang E1. Kalau yang sebelumnya kemungkinan yang kedua, yang kita pakai E2, yang E1 nggak usah dipakai. Jadi sama secara analisa dan hasilnya juga sama. 9,3 volt. Nah, yang terakhir, kemungkinan yang terakhir, yang keempat, ini dengan kondisi E1 dia bernilai 10 volt,
E2 sama juga 10 volt. Bagaimana dengan D1? D1-nya sama dengan on. D2-nya juga sama. Dia jadi on juga. Nah, dengan kondisi keduanya on ini, maka tegangan yang ada, seperti yang saya katakan tadi, V output itu boleh ditulis di sini, boleh V output juga di sini, boleh juga di sini. Karena satu node, satu titik, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Jadi karena ini semuanya terparalel, maka jika ruas yang ini hasilnya, ruas yang ini yang paling kiri ini sama dengan ruas yang tengah dan sama dengan ruas yang paling kanan ini. Jadi ruas yang kiri, tengah, dan kanan ini hasilnya sama karena terparalel. Jadi seperti itu. Nah, analisanya juga sama dengan yang kemungkinan 2 dan 3 tadi. Jadi tiap ruas, cukup satu ruas saja dicari, maka akan ketemu hasilnya V output. Yaitu tidak lain adalah 9,3 volt. Sama. Jadi pada saat kondisi pertama inputnya 0, E1 0 dan E2 0 hasilnya 0. Jika E1 0, E2 10 hasilnya 9,3. Ini dalam kondisi ideal ya, ini dalam kondisi ideal. Dioda dalam kondisi ideal. Pada saat input E1 10, E2 0 hasilnya 9,3. Jika keduanya 10, maka outputnya 9,3 juga. Jadi ini boleh kita bulatkan ya. Jadi boleh kita bulatkan atau kita jadikan, ini kondisi real, bukan ideal, maaf, real. Kondisi praktek, dalam praktek di lapangan jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kondisi ideal, maka dioda itu pada saat on dia dianggap seperti saklar yang tertutup gitu saja, nyambung langsung. Malah lebih mudah lagi dalam analisa. Nah, dalam hal ini, untuk yang nilai 0 ini kita umpamakan ya, umpama kalau logik itu kita umpamakan logik 0, yang 9,3 karena dia mendekati dengan 10, kita anggap logik 1 atau 10 volt. Ini juga sama, logik 1 atau 10 volt. Yang terakhir 9,3 juga logik 1 nilainya 10 volt. Yang logik 0 ini nilainya 0 volt. Maka dengan kondisi seperti 0 seperti ini, 0 0 hasilnya 0. 0 10 hasilnya 9,3 atau 1. 10 0 hasilnya 9,3 atau 1. 10 10 hasilnya 9,3 atau 1 juga. Maka ini sama seperti truth table-nya gate OR. Jadi gate OR bisa dirangkai menggunakan 2 dioda dan 1 resistor seperti ini. Jadi akan menjadi gate OR. Ini dalam kondisi real ya. Kalau kondisi ideal malah lebih mudah lagi. Pada saat inputnya 0 0, diodanya off ya, terbuka nggak ada tegangan, V output 0. Pada saat 0 dan 10, inputnya yang E1 0, E2 10, maka di E1 dia off, dia terbuka. Di E2 dia nyambung diodanya ya, dia nyambung, maka outputnya, V outputnya sama dengan langsung 10, lebih mudah lagi. Begitu juga kemungkinan yang ketiga, tinggal dibalik saja ya. D1-nya on, dia nyambung, V outputnya langsung 10, D2 dia terputus. Nah, untuk yang kemungkinan keempat dalam kondisi ideal ini ya lebih enak lagi. Jadi di sini nyambung, D1-nya, D2-nya juga nyambung, maka lebih enak lagi, maka langsung di sini 10 volt, di ruas ini juga 10 volt. Nah, otomatis V outputnya juga 10 volt. 10 volt V output ini bisa kita ambil dari node manapun, asal satu node. Node ini boleh, node ini boleh, node yang ini juga nggak ada masalah. Jadi cukup jelas ya. Jadi pada saat inputnya E1 dan E2 sama-sama nolnya, maka outputnya 0. Selain itu outputnya 1. Jadi seperti itu untuk pembahasan latihan nomor 4 kali ini. Terima kasih.